Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada suaranya dari bawah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dan kita bersyukur kita bisa menikmati hadirat-Nya dalam kita memuji, memuliakan Tuhan, dan Dia juga tentunya akan melengkapi kita dengan firman-Nya, dan kita semua jadi pelaku-pelaku firman Allah. Salah satu yang harus saudara dan saya lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, yaitu kita harus menjadi pelayan Tuhan yang setia. Menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kami hamba-hamba Tuhan yang mendapat panggilan khusus dari Tuhan, sehingga kami ada di ladang Tuhan melayani jemaat. Maka saudara ada tanggung jawab di pundak kami. Kami harus menyampaikan kepada jemaat pesan-pesan firman Allah. Dan salah satu di antaranya adalah bagaimana kami harus mengajarkan kepada jemaat bahwa semua jemaat bukan jadi penonton, tetapi jadi pelayan Tuhan. Kalau kami tidak lakukan ini, ketika kami ada di hadirat Tuhan, kami akan dituduh oleh Tuhan, Yos, kamu gak lakukan apa yang kupesankan kepadamu. Jadi kalau saya tidak sampaikan pesan-pesan firman Allah, antara lain mengajar jemaat, bahwa semua jemaat harus ambil bagian dalam melayani Tuhan, maka kami harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ternyata jemaat GPDI Mahanaim Tegal tidak semuanya melayani Tuhan. Kamilah yang melayani di tempat ini yang bertanggung jawab untuk itu. Saya enggak mau saudara hal itu sampai terjadi. Itu sebabnya saudara mau dengar, enggak dengar, pokoknya saya sampaikan. Nanti saudara yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena saya sudah sampaikan kepada Tuhan. Nah, coba kita lihat ayat yang saya angkat menjadi ayat pokok kenapa kita harus melayani Tuhan. Dan bukan sekedar melayani, tapi melayani dengan setia. Yuk kita lihat ayatnya saudara. Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6. Walaupun saya sendiri yang baca, saya berharap saudara baca di dalam hati saudara, walaupun gak mengeluarkan suara. Itu sebabnya saya tayangkan ayat ini sepenuhnya buat saudara. Firman Allah berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah.
melakukan kehendak Allah, yaitu melayani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pendahuluan, kalau di tangan saudara ada Alkitab, saudara bisa membaca Efesus pasal 6. Saya tadi hanya membaca ayat 5 dan 6. Tapi saudara bisa baca ayat 1 sampai 9. Di mana lembaga Alkitab memberi judul perikop ini taat dan kasih. Taat dalam artian melayani Tuhan dengan penuh ketaatan, tetapi juga melayani dari dalam hati yang dilakukan dengan penuh kasih. Hal ini memberi pengertian kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, apapun status saudara, kalau saudara baca di ayat pokok, yaitu ayat yang ke-5 dan ke-6, di mana ditekankan di situ kepada orang yang statusnya hamba. Jadi kita tahu di masyarakat saudara ada berbagai-bagai macam status. Kan? Ada yang berstatus sebagai tuan, tetapi ada juga orang yang berstatus sebagai hamba sahaya yang dianggap rendah. Tetapi kita melihat di sini setiap orang yang percaya apapun statusnya, mereka saudara bukan hanya sekedar jadi jemaat yang hadir di gereja, tetapi kepada jemaat itu juga diwajibkan untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dan salah satu bentuk pengikut Yesus yang sejati, dia mau melayani sebagai hamba dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, kalau terus diulang-ulang pada hari ini, saudara diingatkan bahwa yang jadi pelayan Tuhan bukan hanya mereka yang berdiri di mimbar ini dengan status dan gelar sebagai hamba Tuhan. Tetapi hal yang sama juga harus saudara lakukan walaupun mungkin model pelayanan kita berbeda. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, kalau begitu apakah kami juga harus masuk sekolah Alkitab? Supaya kami juga bisa melayani sebagai hamba Tuhan yang cakap. Jadi kami harus jadi hamba Tuhan full time. Bahkan bisa melakukan dengan setia. Tentu saja tidak semuanya harus masuk sekolah Alkitab dan menjadi murid kami. Kalau saudara pilihnya sekolah Alkitab Batu. Tentu saja bukan ini yang dimaksud oleh Tuhan. Untuk menjadi seorang hamba yang setia, tidak berarti saudara harus sekolah Alkitab, lalu berdiri di mimbar ini dan mengajar jemaat dengan firman Allah karena statusnya saudara adalah hamba Tuhan full timer. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang pasti, perhatikan jemaat slide ini. Apapun status kita di jemaat,
apapun status saudara, dalam keanggotaan jemaat saudara, saudara disebut sebagai jemaat biasa dan tidak ada yang saudara sandang sebagai seseorang yang memiliki gelar sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi Tuhan ingin setiap orang yang sudah ditebusnya dan diselamatkan, semua jemaat itu menjadi hamba yang setia dalam melayani Tuhan. Ada jemaat yang berpikir, ya kewajiban saya cuma ke gereja, saya dengar firman Allah, lalu selesai. Sebab saya hanya sebagai jemaat. Tetapi firman Allah hari-hari ini sedang mengingatkan saudara, bahwa saudara harus terlibat dalam melayani Tuhan. Kesempatan ini saya berikan pengertian kepada saudara perbandingan antara keselamatan dengan pahala atau upah yang nanti kita akan terima di sorga. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan ini. Tetapi saya rasa tidak salah kalau saya mengulangnya. Supaya jangan sampai ada di antara saudara setelah mendengar firman Allah, saudara anggap cuek begitu aja. Itu bukan urusan saya. Tidak. Tapi ini pesan firman Allah. Coba kita lihat perbandingan antara keselamatan dan upah yang nanti akan kita terima sebagai pahala ketika kita ada di gerbang sorga dan berhadapan dengan Yesus. Setiap anggota jemaat harus mengerti ini. Saya harap di ibadah pagi yang pertama ini, saudara benar-benar mengerti bahwa keselamatan dan upah atau pahala itu adalah dua hal yang berbeda. Keselamatan yang saudara terima dengan nanti mahkota kemuliaan yang kita dapatkan ketika kita berjumpa dengan Yesus di sorga, itu adalah dua hal yang berbeda. Kita mulai dengan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah pemberian atau kasih karunia. Atau juga nggak salah disebut sebagai rahmat atau anugerah. Yang diberikan, ini ingat baik-baik, diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita secara cuma-cuma atau gratis. Diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Atau orang yang menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Diberi sekali lagi secara cuma-cuma, secara gratis, tanpa kita harus lakukan apapun. Bagi yang beriman kepada Yesus, bagi yang percaya kepada Yesus, maka kepada orang tersebut Tuhan Yesus memberikan kepada kita cuma-cuma keselamatan itu dalam diri kita.
ayat yang sangat terkenal saudara bisa lihat. Dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Seharusnya ini saudara hafal, ingat betul ini. Coba lihat apa yang dikatakan ayat itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sampai di sini dulu. Jadi saudara, kalimat pertama ini mengingatkan kita sebab karena kasih karunia. Karena kasih karunia artinya karena pemberian. Siapa yang memberi? Tentu Yesus. Kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ketika kita percaya, beriman kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, maka pada saat itulah kepada kita dikaruniakan keselamatan. Karena iman kita. Terus kalimat berikutnya. Itu bukan hasil usahamu. Keselamatan bukan hasil usaha kita. Jadi kalau ada tetangga sebelah saudara, mereka diajarkan harus beramal yang banyak. Supaya dosa-dosa kamu diampuni dan kamu bisa masuk surga. Kamu harus lakukan ini, buat ini dan buat itu. Supaya kamu diselamatkan. Sama sekali tidak betul. Tapi inilah yang firman Allah katakan. Coba lanjutkan kalimat berikutnya mulai dari kata tapi. Tapi pemberian Allah. Jadi bukan usaha kita, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan karena usaha kita. Kita lakukan sesuatu dengan usaha yang sungguh-sungguh. Nanti saya diselamatkan. Bukan kata kalimat ini. Tujuannya apa? Nanti kita akan bahas ini. Lihat kalimat terakhir. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Allah memberikan keselamatan secara cuma-cuma. Kalimat terakhir endingnya. Supaya enggak ada orang yang memegahkan diri. Kalau saudara baca ayat ini, keselamatan itu bukan karena iman, tapi karena usaha, karena kebaikan, karena orang itu rajin ke gereja dan sebagainya. Maka nanti di sorga akan orang yang, banyak orang yang jalannya kayak begini. Wah, sombong dia saudara. Aku selamat karena aku rajin ke gereja. Aku suka bawa persembahan. Aku lakukan ini dan itu. Aku pendeta di Tegal. Aku suka khotbah. Aku disenangi oleh jemaat. Tuhan bukan mencari orang seperti itu di sorga. Tetapi nanti kita akan pelajari kelanjutan. Jangan memegahkan diri. Kalau ada di antara saudara yang bertanya mengapa keselamatan itu diberikan Allah kepada umat manusia secara cuma-cuma alias gratis. Dan bukan karena hasil usaha atau kebaikan kita.
secara tegas dikatakan di Efesus 2 ayat 9 bahwa keselamatan diberikan secara cuma-cuma supaya jangan ada yang sombong. Jadi nanti di sorga kita nggak akan ketemu orang sombong satupun. Merasa bahwa ketika di dunia dia hebat, di jemaat dia lakukan ini dan itu. Jangan ada yang memegahkan diri, kata firman Allah. Jadi saya nggak bisa bayangkan saudara, akan seperti apa suasana dan keadaan di sorga kalau konsep untuk masuk sorga manusia bisa ke sorga karena berbuat baik, berbuat amal, ibadah kayak tetangga kita. Saya nggak bisa bayangkan, saya nggak akan betah di sorga karena saya akan lihat sekeliling saya adalah orang-orang yang sombong. Merasa sudah lakukan ini dan itu sehingga Tuhan layakkan dia masuk sorga. Bukan itu konsep sorga. Dan sorga seperti itu akan jadi sorga yang membuat kita tidak nyaman. Nggak nyaman, nggak akan betah, percaya deh saudara. Tapi kita bersyukur sorga bukan seperti itu. Kenapa saudara? Sebab sorga seperti itu pasti akan dipenuhi oleh orang-orang yang sombong. Merasa dirinya megah, hebat. Dan kita nggak akan betah melihat keadaan itu. Kalau di gereja ini ada jemaat satu aja yang sombong, saudara. Pasti kita nggak akan berhimpun seperti ini. Merasa nyaman, merasa persaudaraan kasih yang luar biasa. Tetapi saudara tahu seperti apa yang akan kita alami ketika kita masuk gerbang sorga nanti? Pertama yang akan kita lakukan adalah sujud menyembah dia. Karena kita merasa enggak layak ada di hadapannya. Di sorga yang lantainya dari emas, dindingnya dari permata dan luar biasa. Kata Alkitab, kok kita yang kayak begini saudara diizinkan masuk. Dan aku masuk bukan karena usahaku tapi karena salib Yesus. Itu nanti sebabnya seri kedua kita akan bahas ini bagaimana di suasana sorga itu. Suasana sorga itu. Semuanya tidak akan ada yang tahan duduk seperti ini. Tetapi semuanya akan sujud menyembah. Bahkan nanti mahkota kemuliaan yang dia terima itu dia akan copot. Dia akan berikan kepada Yesus. Dalam Alkitab pakai bahasa melemparkannya. Jadi bukan melempar begini saudara, tapi meletakkan di kaki Yesus. Sebagai sebuah penghargaan Yesus, seharusnya aku tidak layak ada di tempat ini. Dan mereka juga akan berkata, mahkota kemuliaan yang diberikan kepadaku seharusnya bagi engkau. Karena engkau yang layak terima ini. Itu yang akan kita lakukan. Itu yang akan kita lakukan. Itu sebabnya setelah kita membahas keselamatan yang kita terima secara cuma-cuma karena pemberian Yesus oleh karya kematiannya di Golgota buat kita. Maka sekarang yang akan kita bahas adalah pahala.
atau mahkota kemuliaan yang akan kita terima nanti pada waktu kita menjejakkan kaki kita di gerbang sorga. Sebagaimana saya sudah terangkan bahwa keselamatan yang kita terima adalah pemberian gratis atau cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Tetapi untuk kita menerima pahala, yaitu mahkota kemuliaan yang kita kenakan dari Tuhan, kita harus terlibat dalam melayani Tuhan. Kalau saudara nggak mau melayani Tuhan, apalagi saudara punya potensi dari apa saja, dari materi yang saudara miliki karena saudara diberkati berbeda dengan yang lain, atau dari talenta yang saudara terima dari Tuhan, kecakapan, ilmu pengetahuan yang saudara terima, lalu saudara kontribusikan itu untuk pekerjaan Tuhan, maka saudara akan terima mahkota kemuliaan sebagai upah dari apa yang saudara lakukan di muka bumi ini. Sebaiknya ayat ini ditampilkan saudara, supaya saudara bisa melihat janji Tuhan tentang hal ini. Nggak tahu saya tunggu berapa menit. Luar biasa, langsung. Coba saudara perhatikan ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bukan gembala di rumah besar ini, gereja lokal saudara, tapi sudah barang yang pasti, barang yang tentu. Kalau saudara adalah bapak atau ibu, karena kepada saudara dikaruniakan anak-anak, baik yang masih kecil sampai yang sudah berkeluarga. Bapak ibu memberi nasihat. Nah, minggu ini udah ke gereja belum? Saudara adalah gembala yang baik. Saudara bukan gembala yang cuek kepada anak-anak. Kalau ada yang gak beres, saudara, kita nasihati sesuai kebenaran firman Allah. Kita adalah gembala. Tetapi tidak sedikit gembala yang cuek, gak peduli, saudara. Kita lakukan jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Walaupun gak dapat apa-apa. Dari sorga saudara, nama saudara dicatat. Tidak mustahil ketika saudara alami kesulitan, Tuhan tolonglah. Tuhan lihat, wah ini gembala yang baik ini. Tak haris, kasih berkat, kasih mujizat. Nah mustahil itu terjadi. Coba kita pindah ke ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Jadi kalau saudara dipercaya apapun, jangan saudara kemudian megah, merasa diri hebat, lalu saudara sebagai orang yang dipercaya bersikap seolah-olah memerintah. Tetap layani sebagai hamba. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawan-kawan domba itu. Cara hidup kita jadi teladan. Kerajinan saudara itu menjadi berkat.
Saya melihat ada jemaat yang boleh dikata hampir 1 tahun nggak pernah bolos, nggak ke gereja. Sebab kami dapat melihat di sini, apalagi kami sudah menolak saudara pelayanan-pelayanan di luar. Fokus ke sini. Kami bisa melihat mana jemaat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nggak layak kalau saya sebutkan. Yang keempat, saudara lihat, maka kamu, orang-orang seperti itu, apabila Gembala Agung datang, apabila Yesus nanti datang kedua kali, semua harus jawab ini. Sebab kalau saudara tidak lakukan, saudara nggak akan dapat. Apa katanya? 2, 3. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Banyak yang nanti gigit jari, saudara. Jadi kalau kami nggak ceritakan ini kepada jemaat, kami salah. Ketika di sorga, saya kok nggak dapat apa-apa karena di Mahanaim nggak pernah diajarin. Diajarin tapi jemaatnya nggak mau ikut. Saya katakan bukan berarti saudara melayani itu saudara harus datang ke sini. Jadi aktivis yang ibu-ibu yang mengandalkan doa ketika mendoakan mahkota kemuliaan. Saudara yang sibuk dengan pekerjaan ada keuntungan, kenapa saudara nggak sisihkan untuk pekerjaan Tuhan? Ini perpuluhan malah berhenti, saudara. Kami mau makan dari mana ini hamba-hamba Tuhan? Sebab kami nggak makan persembahan, saudara. Wah, Tuhan Yesus memandang dari sorga. Saya ingin jelaskan kepada saudara tentang perpuluhan. Sungguh, apa yang Yesus katakan dan gak pernah terbantahkan dari Matius sampai Wahyu. Ini orang-orang yang gak ada kerjaan aja, saudara yang. Coba kita lanjut. Untuk kita terima pahala atau mahkota kemuliaan dari Tuhan, tidak ada pilihan bagi kita. Apa? Kita harus terlibat dan ambil bagian dalam melayani Tuhan. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Bukan jadi penonton. Ucapan ini gak ada penonton di jemaat. Udah lama, saudara. Pertanyaannya kenapa? Lihat, saudara. Sebab pahala yaitu mahkota kemuliaan adalah upah dari Tuhan yang akan diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya yang tadi dalam 1 Petrus. Yaitu orang-orang percaya yang turut ambil bagian dalam melayani Tuhan. Ada lanjutannya, itu sebabnya ada kata sebab. Sebab, lihat sebabnya apa? Dimanapun juga tidak ada yang namanya penonton lalu menerima piala. Nggak ada yang namanya penonton lalu dapat upah. Yang akan menerima upah adalah mereka yang telah ambil bagian dalam bekerja lelah melayani Tuhan. Jadi saudara, saya lega karena saya salah kalau saya berdiam diri. Nanti staf lain juga tentu akan melayani saudara dengan penyampaian firman Allah
untuk melengkapi. Sehingga kami saling melengkapi di sini. Nah, kita melihat sekarang pelayanan yang berkenan. Kalau kepada saya diberikan tema khotbah menjadi hamba yang setia, saya harap tidak ada lagi anggota jemaat yang hanya jadi penonton di jemaat. Jangan saudara terus bingung berpikir, saya harus bikin apa, saya enggak. Aduh, terlalu banyak saudara. Saudara memikirkan saja saudara, apa yang dibutuhkan oleh gereja. Saudara sudah ambil bagian, bayangkan ada bapak karena dia punya keahlian menanam saudara, dia lihat tanaman-tanaman, dia perbaiki sehingga Mahanaim tetap cantik. Walaupun pada umumnya saudara kita melihat ya cor semua. Tapi ada sedikit tanam-tanaman dipelihara begitu rupa. Jangan pikir orang itu tidak akan menerima berkat. Yaitu pahala dari Tuhan. Semua jemaat terlibat aktif ambil bagian dalam melayani Tuhan dengan cara yang benar dan setia melakukannya di hadapan Tuhan. Gak ada orang tahu. Mungkin orang nanti berpikir, oh dia gak akan dapat mahkota. Aku gak pernah lihat dia melayani. Padahal dia melayani dengan cara diam. Dia sudah ambil bagian. Lihat ini. Setiap anggota jemaat wajib terlibat melayani Tuhan dengan setia. Dan bukan jadi jemaat yang banyak alasan. Banyak anggota jemaat yang tidak melayani dengan berbagai-bagai alasan saudara. Alasan yang paling ini adalah merasa saya siapa, miskin dalam ilmu, saya nggak bisa apa-apa. Saya siapa, saya nggak punya duit, miskin dalam keuangan. Justru saudara Yesus beri contoh orang-orang yang sederhana yang melayani. Ada orang yang merasa bahwa ia tidak layak melayani karena ia adalah orang yang sederhana. Pemikiran seperti ini adalah salah besar, saudara. Melayani bukan karena kita punya keistimewaan, punya kehebatan, punya kelebihan dan sebagainya. Saya angkat saja contoh di mana Yesus ambil contoh ini. Coba lihat ayatnya saudara. Yesus berkata, ini yang ngomong Yesus loh, bukan muridnya. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Orang yang sederhana. Dulu airnya nggak model begini. Airnya dari air pegunungan yang bagus dikemas dalam kemasan yang dulu zaman kita nggak ada. Diwadahinya apa? Di batok kelapa, saudara. Sekali lagi, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, orang itu miskin, orang itu nggak dianggap karena ia muridku. Karena si pemberi itu adalah anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, yang kalau mati pasti masuk surga. Lihat kalimat berikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan apa?
upahnya karena memberi air yang dari sumur ditimba, kemudian saudara digodok, mungkin dikasih kepada orang yang membutuhkan. Karena orang itu memang benar-benar membutuhkan, dia nggak akan kehilangan upah. Jadi saudara, kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kita punya kepastian masuk sorga karena Yesus yang menyelamatkan kita. Sekecil apapun kontribusi kita, kita nggak akan kehilangan upah. Jangan sia-siakan ini. Itu sebabnya pelayanan yang berkenan kepada Tuhan tidak ditentukan dari besarnya atau hebatnya pelayanan yang kita lakukan, berdiri di mimbar pakai jas gaya keren. Tapi pelayanan kita mungkin gak dilihat orang. Tapi pelayanan yang benar dan berkenan di mata Tuhan ditentukan bagaimana motivasi kita dalam melayani Tuhan. Kalau saya melayani cuma segelas air sejuk, boleh nimba lagi, bukan boleh beli. Tapi saya datangnya dengan begini, saudara, dengan gaya. Wah, saya show, lihat ini pemberian saya. Saya nggak berarti. Banyak orang yang memberi lebih dari itu. Tetapi Tuhan mau kita memberi, melakukannya. Karena Yesus sudah menebus aku dengan rela mati. Aku cuma rela ngasih segini. Dan Yesus gak akan lupakan untuk memberi upah kepada kita. Gak akan lupakan. Itu amplop-amplop di tangan saudara yang sudah isi dari sorga. Tuhan perhatikan. Tuhan gak akan pernah lupakan itu, saudara. Karena apa yang saudara beri bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang memiliki pekerjaan Tuhan ini di tempat ini. Apapun pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan dan pekerjaannya, Tuhan tidak akan pernah lupa memberi upah berupa pahala atau mahkota kemuliaan kepada kita. Saudara, dulu saya pernah omong kepada saudara, kalau saudara lihat saya mungkin, wah, pendeta, gembala, jemaat, berarti kalau dia yang berdiri di sini upahnya gede. Belum tentu. Mungkin ada di antara saudara yang sedang bersaksi kepada seseorang yang kami nggak kenal, nggak tahu. Tapi saudara lakukan, hanya Tuhan yang tahu. Maka mahkota kemuliaan yang saudara terima mungkin lebih istimewa daripada yang saya terima nanti ketika kita di sorga. Jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini, yang mulia ini. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, untuk apa sih pahala? Yang penting toh kita sudah masuk sorga. Daripada kita masuk neraka, menderita di neraka, kita sudah masuk sorga, nggak pakai mahkota juga nggak apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kita berpikir dengan cara pragmatis seperti itu. Kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita melayani dan menerima upah, saya ingin ingatkan kepada saudara, jangan sia-siakan ini.
Jangan sia-siakan. Saudara akan menyesal dan saudara tidak bisa mengulang lagi. Saudara akan menyesal. Saya punya kesempatan, saya punya potensi, tapi saya nggak lakukan ini. Saudara akan menyesal sejadi-jadinya. Nanti di minggu berikutnya giliran saya khotbah, saya akan lanjutkan bagaimana suasana ibadah kita di sorga berbanding dengan suasana kita beribadah di sini. Saudara, ingat baik-baik. Ya, kita akan. Jangan kehilangan nanti saudara, saya ini enggak khotbah di ibadah kedua. Ya. Mudah-mudahan sih mereka bisa ikuti lewat live streamingnya. Supaya nanti di minggu berikutnya giliran saya khotbah lagi. Saudara sudah mengerti urutan lanjutan ini. Nanti kita akan pelajari bagaimana suasana sorga itu. Bagaimana cara kita beribadah. Dan apa yang akan kita lakukan dalam ibadah itu. Saudara nggak bisa kolekte lagi. Sebab di sana Tuhan Yesus sudah nggak perlu uang. Kalau di sini kami perlu saudara. Saudara nggak usah bawa perpuluhan lagi di sana. Sebab apa yang saudara sudah bawa sudah berubah jadi mahkota kemuliaan buat saudara. Tetapi kalau saudara nggak ada mahkota di kepala saudara, saudara mau memuliakan dia dengan cara apa? Itu sebabnya tunggu kesempatan ini. Sebagai lanjutan ya, saya tulis suasana ibadah di sorga. Coba diklik. Nah, nanti kita akan pelajari ini. Cepat tutup. Nanti jemaat. Cepat tutup. Oh udah, soalnya di sini masih ada di bawah. Saudara akan rugi. Saudara akan menyesal. Sungguh. Nggak ada uang lagi di sana, saudara nggak bisa lagi main gitar kayak di sini atau apa, nyapu, ngepel, nggak ada lagi. Yang kita hanya bisa lakukan, sujud bertelut, melepas mahkota kita. Bagaimana saudara mau pakai mahkota kalau di sini nggak ada upah, karena nggak ada pelayanan yang kita lakukan. Bahkan yang bagus selama ini, saudara tidak lakukan lagi, saudara stop. Jadi jangan saudara melakukan sesuatu yang saudara belum mengerti. Karena ada orang saudara tampil di sana sini. Oh semua gayanya pakai Alkitab. Tapi belum tentu kebenaran firman Allah. Itu sebabnya saudara betul-betul harus melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan mau untuk kita lakukan. Saya ingin menyanyikan nyanyian lama, nyanyi bersama-sama dengan saudara dalam kesempatan yang indah ini.